Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Fadila Rahmaniati, NIM 18650 127 dari kelas E. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk ujian tengah semester dari mata kuliah metode numerik. Nah, untuk soalnya yakni sebuah roket melaju dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2t kuadrat plus 6t plus 2, dengan t adalah waktu dalam second. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar roket berhenti, mungkinkah itu terjadi? Jadi yang pertama, gunakan metode numerik untuk menganalisa masalah ini. Minimal 2 metode, tidak ada batas iterasi atau toleransi. Dan yang kedua, tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini dan tunjukkan buktinya. Jadi dapat kita ketahui fungsinya dari soal tadi itu adalah Vt sama dengan 2t kuadrat plus 6t plus 2. Dan roket itu berhenti ketika Vt atau kecepatannya itu sama dengan 0. Dan di sini bisa kita sebut juga bahwa Fx-nya itu sama dengan 0 yang kita cari nanti. Nah, metode yang saya gunakan itu ada 4 ya. Yang pertama ada biseksi, kemudian iterasi tetap, regula falsi, dan Newton-Raphson. Nah, di sini adalah hasil analisa saya menggunakan software Excel. Jadi ini untuk fungsinya ya dari soal yang tadi. Nah, sini yang pertama ada metode biseksi. Metode biseksi ini dia menggunakan dua starting point yakni XL dan XU. Nah, di mana untuk kaidah dari metode biseksi ini bahwa FXL dan FXU-nya itu dia harus berbeda tanda. Nah, jika dia sudah berbeda tanda nih, yang satu positif dan yang satu negatif, maka starting point yang kita masukkan itu berarti dia sudah benar. Itu. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada XM. XM ini merupakan akar baru. Ya, dia juga untuk menentukan FXM yang nanti dia akan mencari ketika 0 itu XM-nya itu nilainya berapa, seperti itu. Di sini dari XL dan XU yang saya masukkan yaitu 0 dan minus 2. Di sini akan mempengaruhi untuk akar barunya, di sini XM. Dan bisa kita lihat juga untuk hasilnya dari metode biseksi ini kita dapat di iterasi ke-49 untuk fxm sama dengan 0 itu ketika x-nya bernilai minus 0,38197 dengan perkiraan error yakni 4,6506 10 pangkat min 15. Kemudian untuk yang metode iterasi tetap di sini dia hanya menggunakan satu starting point saja ya, dan kita hanya perlu mencari untuk fx-nya saja. Nah, di sini saya menggunakan starting point-nya yaitu 0. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk hasilnya di metode iterasi tetap terdapat pada iterasi ke-25. Untuk yang fx-nya sama dengan 0 itu ketika x-nya bernilai minus 0,38197 dengan perkiraan error 1,88929 10 pangkat min 15. Kemudian untuk metode selanjutnya itu ada metode regula falsi. Di sini dia juga menggunakan dua starting point sama seperti metode biseksi. Hanya saja untuk metode regula falsi ini berbeda di cara menentukan akar barunya atau XM-nya. Jika di metode biseksi tadi untuk menentukan XM hanya XL tambah XU dibagi 2. Jika di metode regula falsi dia lebih kompleks ya. Jadi dia berdasarkan ini XU dikurangi FXU dikali ya XU dikurangi XL dibagi FXU dikurangi XL, seperti itu. Dan dari metode regula falsi ini kita bisa lihat, nah kita dapat hasilnya di iterasi ke-20 ya di sini. Untuk yang fx-nya sama dengan 0 itu ketika x-nya bernilai minus 0,38197 dengan perkiraan error 4,3599 10 pangkat min 16. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu ada metode Newton-Raphson. Nah, di sini dia menggunakan satu starting point juga sama seperti metode iterasi tetap. Hanya bedanya jika di metode Newton-Raphson ini kita juga membutuhkan turunannya. Jadi kita harus juga mencari turunannya terlebih dahulu. Jika iterasi tetap ini tidak perlu mencari turunannya ya, berbeda dengan Newton-Raphson. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk fx-nya di sini kan fungsinya. Kemudian untuk turunannya yaitu 4x plus 6 di sini. Nah, dari metode Newton-Raphson ini kita dapat hasilnya ada di iterasi kelima. Untuk yang fx-nya sama dengan 0 itu ada di
ketika X bernilai min 0,38197 dengan perkiraan error 2,47 10 pangkat min 13. Ya, seperti itu. Jadi dari hasil perhitungan dengan software Excel tadi, kita bisa mendapatkan metode yang paling efisien dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah metode Newton-Raphson. Karena dia tadi bisa mendapatkan jawabannya dengan waktu yang lebih cepat. Nah, di sini ya bisa kita lihat untuk yang metode Newton-Raphson, kita bisa mendapat hasilnya di iterasi kelima. Di sini ya, dengan starting point yang kita masukkan adalah 0, kemudian sedangkan di metode yang lain, contohnya di pertama ada metode regula falsi, ini kita baru mendapatkan hasilnya di iterasi yang ke-20 ya, lebih lama. Kemudian untuk metode iterasi titik tetap, ini kita baru mendapatkan hasilnya di iterasi ke-25 dengan starting point-nya sama juga 0. Kemudian di metode biseksi ini kita mendapatkan hasilnya di iterasi ke-49 ya. Padahal starting point-nya ini tadi kurang lebih sama semua seperti itu. Nah, tapi metode Newton-Raphson dia bisa mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat, yakni hanya di iterasi ke-5. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu waktu yang dibutuhkan roket untuk berhenti atau V-nya sama dengan 0 itu adalah ketika waktunya itu di minus 0,38197 second ya. Dari keempat metode tadi kita mendapatkan hasilnya adalah sekian ya, hasilnya sama semua. Dan yang kedua itu mungkinkah itu terjadi? Jawabannya adalah tidak, karena waktu itu tidak mungkin bernilai negatif atau minus, karena waktu itu kan terus berjalan ya, jadi dia selalu positif, selalu bertambah nilainya, tidak mungkin dia bernilai minus seperti itu. Sekian penjelasan saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.